Baik, kita masuk kepada estimasi beta dan sesi selanjutnya studi keuangan, keperilakuan dan peristiwa. Jadi ada dua topik kita bahas hari ini. Apa bedanya? Dua topik ini akan kita bahas. Nah, apa itu beta? Ya. Oh, oke, saya buka dulu. Buku kuliah statistika. Nah, dulu ada istilah ini. Rumus Y sama dengan A tambah BX tambah E. Nah, beta itu mana? Ini beta, ya. Beta kalau di saham, beta itu digunakan untuk apa gitu ya. Nah, berarti ada beta, ada alfa. Baik. Nah, ada alfa, ada beta gitu ya. Nah, kalau alfa kalau di statistika adalah galat atau nilai errornya. Nah, kalau di sini beta ini mana? Nah, kalau kita belajar saham itu ada return atau labanya. Nah, kalau beta itu yang mana? Yaitu risiko. Ya. Risiko apa? Ya. Nah, risiko saham. Misalnya, apa kita sebut return itu adalah untung atau keuntungan ya. Nah, risiko adalah kerugian. Kalau kita naik motor, apa untungnya? Cepat, ya. Kemudian parkir mudah, eh pajak murah, gitu ya. Nah, risikonya apa? Kecelakaan, ya sangat mudah kita kecelakaan, gitu ya. Kemudian bisa kena hujan, itu juga, ya. Itu kalau kita ibaratkan apa keuntungan motor. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan saham atau investasi lainnya seperti emas gitu ya, atau deposito. Nah, apa returnnya? Itu kita dapat bunga, kita dapat dividen, kita dapat gain ya. Nah, selisih antara harga awal dibanding dengan harga akhir. Nah, jika tinggi harga akhir, maka kita dapat gain ya, atau selisih harga. Itu juga kalau emas ya. Emas juga gitu ya. Selama kita tidak pakai, maka kita sebagai harta. Kemudian ada kenaikan harga atau gainnya gitu ya, atau yieldnya, nah, selisih harganya. Itulah disebut dengan return investasi. Terus kalau saham itu apa kerugiannya? Berarti harganya turun gitu ya. Nah, emas juga apa risikonya? Harganya turun, kemudian dicuri, ya. Nah, kita fokus sekarang adalah yang mana? Kita fokus sekarang yang risiko, ya. Risiko alat ukurnya apa? Namanya beta. Nah, beta ini disebut juga dengan rumus, ya, atau pendekatan atau formula, ya. Baik. Nah, risiko atau beta. Nah, risiko apa gitu ya? Jadi kita misalnya punya saham A, B, C, D. Nah, kumpulan ini disebut apa? Ya, ini disebut dengan portofolio. Karena kita punya saham, namanya portofolio saham. Ya, kalau kita A ini saham, ya, B ini emas, C ini deposito, D ini di obligasi. Portofolio apa namanya? Portofolio investasi. Karena dia memiliki banyak instrumen. Tapi karena ini cuma saham, maka disebut dengan portofolio saham. Baik, ya. Portofolio adalah kumpulan, ya, atau kita punya telur, ya, kita letakkan di sini semuanya, ya. Jadi ada dua tempat, satu, dua, ada dua wajan tempat telur itu berada, ya. Nah, wajan ini berarti ada dua portofolio karena ada beberapa telur di dalamnya. Nah, telur ini disebut dengan simpanan kita atau kumpulan saham. Nah, jadi dalam wajan ini ada keuntungan.
ada return, ada risiko di sini. Nah, kita fokus kepada risikonya. Nah, risiko dari kumpulan banyak-banyak ini, misalnya saham A gitu ya. Nah, bagaimana risiko saham ini ya terhadap kumpulan portofolio ini ya. Jadi berapa sih risiko ini gitu ya. Nah, berapa sih risiko B, risiko C ya, berapa sih risiko D. Nah, kita menghitung risiko-risiko ini atau risiko relatif ya. Nah, risiko relatif masing-masing saham yang ada dalam portofolio, itulah kita sebut dengan topik ini ya, beta saham. Baik, itulah yang kita bahas sekarang yaitu beta. Kumpulan masing-masing risiko atau risiko relatif saham atau masing-masing risiko saham disebut dengan beta. Nah, beta ini ada rumusnya, ya, ada pendekatannya, ya, ada formulanya. Nah, itu yang kita bahas hari ini. Baik, filenya sudah saya kasihkan. Nah, ini gambar biris dan bulis ya. Biris, bir. Nah, ini bir. Nah, ini bull ya. Nah, bull itu menyerang ke bawah ya. Nah, kalau bir ke atas. Makanya ada bullish dan biris. Jadi jika ada berita ada biris katanya, nah, maka harga akan naik. Itu ya. Ini istilah aja. Baik, apa hubungannya eh, penelitian ini? Ya, pada saat kita belajar sesi ini, ya sesi 13, maka akan ada hubungannya sesi 14. Karena rumus-rumus ini akan sesuai dengan skripsi nanti ya. Di sisi 14 kita akan banyak membahas tentang penelitian terdahulu tentang saham ini ya. Nah, penelitian ini bisa dijadikan judul-judul skripsi nanti. Ya walaupun sekarang belum jelas absurd ya, tapi contoh-contoh senior rekan-rekan semuanya, apa yang saya terangkan hari ini, ya nggak masuk, tapi mulai sekarang, apa judul Pak? Oh, kalau ini cocok nggak Pak? Nah, mulai nantinya, baru ketemu saya gitu ya. Kalau yang ingin akuntansi keuangan ya fokus dari skripsinya nanti. Tapi kalau nanti ada sektor publik, ada syariah, ada akuntansi manajemen, akuntansi rumah sakit, gitu ya. Jadi terserah rekan semuanya mau yang mana. Baik, ini akan ada benang merahnya saling keterkaitan antar mata kuliah. Ini saya bilang tadi. Jadi walaupun kita tidak sebagai praktisi nantinya, tapi jadikan ini adalah sebagai bantuan penilaian ya, penilaian. Bantuan nanti judul skripsi, baik, atau judul penelitian rekan-rekan semuanya. Nah, apa contoh judul penelitian gitu ya? Walaupun sekarang belum, kok dah cepat kali Bapak tuh bicara seperti itu ya nggak apa. Saya mulai memantik dari hari ini ya. Ada akuntansi keuangan. Nah, ini terkait dengan mata kuliah kita tentang pasar modal, tentang sekuritas ya. Oh, ini semuanya akan terkait ya. Tapi bagi yang nantinya mau bekerja di pasar modal, nah ini adalah mata kuliah dasarnya ya. Nanti akan ada mata kuliah lanjutannya. Tapi kalau ini mau, oh bagus sih kerja di pasar modal, berarti ini mata kuliah yang dasar yang cukup wajib diambil. Nah, untuk menghitung risk aset tunggal atau beta ini sudah banyak diteliti oleh orang ya. Apalagi ini adalah pioner peneliti tentang beta. Nah, siapa itu Sar, Littner, dan Mosin ya? Yaitu tentang CAPM. Nah, ini kita bahas di sesi sebelum UTS ya. UTS. Nah, jadi dasar dari beta itu berasal dari CAPM. Nanti kita jelaskan. Nah, apa itu CPM? Model atau rumus ya. Model atau rumus eh seperti ini ya. RI alfa. Nah, ini saya bilang tadi Y sama dengan
A tambah BX tambah E. Nah, E ini adalah error atau alfa. Nah, ini betanya. Ya. Maka kita fokus di sini. Beta. Nah, ini ya. Berapa sih risiko saham gitu ya? Nah, risiko saham dalam portofolio. Nah, ini cara rumusnya seperti ini. Maka kita fokus ke betanya aja. Nah, kemudian syarat untuk menggunakan rumus ini ya, ada estimasi. Pertama, tingkat bunga bebas risiko. Kemudian return portofolio pasar yang diharapkan. Nah, ini disebut dengan apa? Ini IHSG, indeks harga saham gabungan. Atau kumpulan harga emas juga boleh gitu ya. Kita misalnya mau malas investasi saham Pak, emas saja boleh. Nah, maka kita lihat return itu dari pasar komoditas emas. Nah, itu ya. Nah, tingkat bunga bebas risiko ya. Berarti ini berapa sih bunga deposito sekarang gitu ya? 6%. Misalnya di BPR ada, saya pernah di BPR sampai angke ya, dapat saya 8% deposito. Baik. Kemudian yang ketiga, beta untuk tiap aset individu atau risiko-risikonya berapa. Nah, risiko ini berapa gitu ya. Jadi kita hitung. Nah, maka fokus kita adalah beta. Makanya pahami CAPM, maka turunannya akan ada beta. Nah, maka kita fokus pada sisi ini adalah beta. Ini yang saya bilang tadi, beta apa gitu ya. Jadi ada, ini saham aja ya, biar mudah. Nah, sampai E gitu ya. Nah, ada saham A, B, C, D, E. Nah, ini disebut dengan portofolio. Baik. Nah, A ini punya risiko, ya. B ini juga punya risiko. C ini juga punya risiko. Nah, risiko masing-masing saham ini disebut dengan apa? Dengan beta. Baik. Nah, ini contohnya Excelnya, oh belum saya bagikan ya. Misalnya return ini adalah Rp3.000. Nah, ini Rp1.000 return. Pro dia 2.500. Ini misal ya. Ini cara hitungnya ada di sesi sebelumnya, tapi ini contoh. Emas ini ada 2.750. Berarti ini ada untungnya 10.000. Nah, risikonya mana? Risikonya 1.000. Ini 500. Nah, ini 15.000. Ini 2.000. Ini misal ya. Gimana cara mencari beta gitu ya. Ini 1.500. Nah, beta BBRI berapa? Nah, itulah yang kita cari. Nah, itu gambarannya ya. Beta masing-masing BBRI naik berapa? Indeks apa? Kita punya 5 saham ya. Ada bank, ini sektor bank, ini sektor obat, ini sektor kesehatan, ini sektor perkapalan, ini sektor energi, ya, energi terbarukan. Nah, ini contoh beta itu yang mana? Nah, seperti ini beta. Nah, kita mencari beta ini, gitu ya. Nah, di Excel nanti akan saya kasih caranya. Nah, jadi beta itu adalah tadi saya bilang adalah keturunan dari CAPM. Nah, kenapa masih menarik beta ini dan masih diteliti oleh mahasiswa baik di luar negeri dan Indonesia karena terus diperdebatkan. Nah, serunya kuliah itu adalah atau suatu penelitian adalah tidak ada yang tetap. Misalnya satu tambah satu kan dua ya, satu tambah dua kan tiga. Nah, ini kan penelitian dari orang dulu. Ada nggak yang memperdebatkan? Tidak ada ya. Ada nggak yang berselisih tentang ini? Belum ada ya. Satu tambah satu di
Antartika di kutub utara sama dengan 1 tambah 1 di kutub selatan. Berarti sebuah teori itu tidak terbantahkan dimanapun dia digunakan, misalnya negara A, negara B, negara C, tetap sama hasilnya, tetap sama caranya, maka itu disebut dengan ilmu pengetahuan. Ya. Tapi kalau masih diperdebatkan, dia masih sebatas teori atau sebatas hipotesis. Nah, itulah beta sekarang. Ada yang memperdebatkan beta karena kenapa? Oh, itu nggak cocok untuk menghitung risiko. Ya, oh itu salah tuh, gitu ya. Tapi masih ada yang menggunakan. Ada yang masih relevan, ada yang masih berhubungan. Itulah maka kita masih membahas ini ya, karena ada bukunya, teorisnya, dan praktisinya masih menggunakan ini. Ya. Nah, misalnya yang mengkritisi beta siapa namanya? Ada si Fama dan Friends, ya. Dari tahun 92 lagi, ya. Bayangkan dulu beta tuh hadir dengan rumus, nah, dengan rumus CPM yang dikeluarkan oleh SARP 64. Nah, 64 terus 1964 sampai 1991 tadi si Fama berapa tahun itu? Ada 40 tahun. Ya, oh 30 tahun lah ya. Masih diperdebatkan. Nah, masih sekarang tahun 2024 20 tahun kemudian masih orang memperdebatkan beta. Nah, karena sebuah alat ukur, misalnya kita em, meyakinkan diri kita cantik, pasti ada alatnya kan? Itu cermin. Kemudian alat keduanya ada orang lain. Kemudian kita foto, kita buat ke orang, oh cantik kamu ya, oh jelek kamu ya. Nah, ada pendapat orang lain. Gitu ya. Hal itu juga risiko itu banyak pendapatnya, banyak teorinya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Ini saya cek masih ada yang 2004 3720 yang meneliti. 2003 sebanyak ini dan ini. Nah, ini contohnya, judulnya Anomali Beta dan efek kesamaan stock market. Nah, kemudian eh, hubungan eh, cara atau politik CEO dan sentimen harga saham beta nah, di Cina, ya. Penelitiannya di Cina. Nah, ini penelitian di mana? Dibuka lagi ya, saya nggak tahu. Tapi ini di luar negeri semuanya ya. Nah, saya direct. Baik. Cara membukanya di mana Pak? Nah, pakai ini. Di tinggal klik aja ya, yang ada di apanya, di PPT-nya. Itu caranya. Tapi kita harus daftar dulu ya. Kecuali kalau Google Scholar, sign in aja ya, pakai akun Gmail masing-masing. Nah, carinya adalah beta saham di Google Scholar. Kalau pakai sign direct ini beta stock ya. Stock itu saham. Nah, ini dia. Ketik aja ini beta stock. Ini apa nih Pak? Ya nanti skripsi seperti ini nih. Rajin membaca, rajin bertanya nantinya gitu ya. Saya yakin nih pasti ada pertanyaan dengan saya. Oh judulnya saya tentang apa Pak? Nah karena senior rekan semuanya sudah bertanya dengan ke saya tentang ini gitu ya. Saya nggak ngerti Pak. Oh seperti ini saya jelaskan. Hmm. Nah baik penerapannya gimana gitu ya. Jadi beta ini ada sebagai variabel. Ini. Oh, judul skripsi misalnya pengaruh beta nah, terhadap ini contoh judul ya. Terhadap perubahan harga benar perubahan nilai IHSG. Jadi kumpulan portofolio kita sebut aja IHSG. Ada enggak lain Pak? Ada namanya Kompas 100, ada LQ 45, Oke Hati, gitu ya banyak ya. Nah, variabelnya adalah X dan Y. X ini beta atau X ini adalah independen atau variabel bebas. Kemudian IHSG adalah dependen atau terikat. Nah, jadi ini adalah salah satu penelitian yang masih diterapkan ya, baik di Indonesia dan di luar negeri. Lulusan akuntansi akan banyak menggunakan
variabel ini, beta yang masih diteliti gitu ya. Cari aja di Google Scholar maka akan nampak ini. Terus hapus. Ini contoh-contoh ya yang dikaitkan dengan beta. Ada ISG tadi saya bilang ya. Nah, ada juga ukuran perusahaan gitu ya, dan sebagainya. Ini sisi 14 akan ada hubungannya dengan beta ya. Nah, itu kan dalam teori, dalam skripsi gitu ya. Nah, beta ini digunakan oleh siapa saja gitu ya dalam prakteknya. Nah, seperti saya gitu ya. Saya praktisi saham gitu ya. Nah, siapa yang praktekkan lagi gitu ya? Nih, manajer investasi atau orang broker gitu ya. Seperti Mirai Aset, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas gitu ya. Kemudian siapa lagi? Investor ya, investor-investor gitu ya. Menggunakan ini atau rumus ini gitu ya. Seperti kita belajar AIKA, banyak rumus-rumus kan, ada kas rasio gitu ya, acid rasio, ada DER, ada PER dan sebagainya gitu ya. Itu juga beta digunakan oleh siapa? Saya, rekan-rekan semuanya, manajer investasi, investor ya, dan sebagainya. Nah, kemudian rumus beta atau indikator beta dimulai oleh trainer ya. Cara menghitungnya adalah beta juga digunakan pada saat kita mata kuliah apa ini? Manajemen keuangan. Ya, biaya modal, cost of capital atau COC. Secara tidak sadar kita sudah belajar beta sebenarnya. Kemudian ada belajar penganggaran juga, ya. Itu saya ngajar mungkin salah ya. Tapi Bu Weni ya, tapi kita nggak sempat belajar angka-angka, kita belajar teori saja. Kemudian juga ada di mata kuliah AIKA, kita belajar tentang apa? EVA. Ya. Nah, secara tidak sadar kita sebenarnya sudah belajar beta. Ya. Tapi secara prakteknya beta itu banyak ditinggalkan gitu ya. Kenapa katanya? Karena tidak relevan. Tapi masih ada yang menggunakan, masih ada praktisi masih menggunakan itu sebagai alat hitung risiko. Karena praktisi seperti saya, seperti MI, seperti investor, fokus kepada bukan risiko, ya, bukan kepada risiko, tapi fokus kepada return, ya, rumus-rumus return. Rumus return itu harga harga akhir kurang harga awal. Itu rumus-rumus return, ya, rumus segitiga segitiga return. Tidak fokus ke sana. Nah, ini fokus return nih, ya. Nah, cost ratio dan semuanya itu fokus kepada return, tidak fokus pada risiko, ya. Tidak dijadikan sebagai fokus. Berarti bukan artinya rumus beta ini tidak bagus gitu ya. Ya karena fokus orang itu beda saja gitu ya. Eh, misalnya kita ke bawa mobil gitu, ya, fokus kita ke depan bukan ke samping kiri kanan gitu ya. Tergantung fokusnya saja. Kalau sebagai penumpang, tentu fokusnya akan berbeda gitu ya. Kalau kita penumpang depan maka saya di depan, kalau kita di samping maka kita di samping, di belakang sopir maka kita di samping kanan gitu ya. Itu contoh. Nah, kemudian bagaimana sih menggunakannya dalam bentuk penelitian gitu ya. Nah, ini contohnya saja. Kita tidak fokus ke sini ya, kita belum peneliti ya, belum skripsi, tapi bisa diterapkan, bisa gitu ya. Hasilnya sudah banyak ini. Ini tidak perlu ya. Ini kalau praktek. Kita nggak praktek, kita kelas offline, ya jadi teorinya saja. Nah, kita masuk ke sini. Nah, isu-isu apa yang berkaitan dengan beta di 2004 ini gitu ya. Kenapa masih diteliti? Kenapa masih tidak tidak hilang teori ini gitu ya. Karena beta itu berpengaruh kepada volume ya. Volume saham ini masih digunakan dalam topik kita MM ya, market maker. Nah, market maker menggunakan volume ini ya.
dan alat ukurnya ada tambahannya namanya beta. Kemudian juga beta ini kadang membuat ada kesalahan-kesalahan sehingga pemilihan variabel eh, menjadi salah juga. Misalnya tadi hubungan beta terhadap oh, saya rubah struktur struktur perusahaan terhadap beta. Nah, ada nggak hubungan ini? Ada nggak di buku, gitu ya? Ada nggak di jurnal masa lalu orang atau terdahulu, gitu ya? Nah, kadang orang cuma menghubungkan beta saja, tapi tidak ada di buku, tidak ada jurnal, tidak ada di berita, maka akan salah, gitu ya. Pilihlah yang terbaik saja yang ada teorinya, gitu ya. Kemudian struktur break ini tidak perlu, ya. Ini kalau praktek saja. Nah, determinan dari frase waktu ini adalah maksudnya penentu-penentu dari waktu. Ya. Ini tidak kita bahas saja. Nah, jadi yang terbaru itu apa gitu ya? Nah, tentang volume. Nah, volume ini kita kaitkan dengan market maker. Nah, kemarin itu jika volume naik, maka harga akan berubah. Jika volume sedikit, maka harga tidak akan berubah. Kita singgung sedikit di sesi market maker. Tapi intinya adalah beta selalu melibatkan isu-isu yang terkini ya, yang berkaitan dengan praktiknya di pasar modal. Praktik di pasar pasar perbankan gimana Pak? Gitu ya. Tidak ada gitu ya. Beta beta ini tidak ada di sektor lain, cuma ada di pasar modal. Jadi rumus ini hanya bisa diterapkan di pasar modal. UMKM ada apa? Enggak, gitu ya. Nah, rumusnya mana tadi? Nah, ini ya. Kita nggak praktek, kita teori aja. Jadi, nah, ini rumus beta. Ya. Nah, kita dapat rumus ini, maka kita akan mencari ini lagi, gitu ya. Misalnya, 3, 5 sama dengan 1. Nah, ini beta. Nah, ini 3. Nah, berapakah beta ini? Ya, 5 kurang 3 berarti 1 beta ini. Itu caranya. Inilah kita fokus ke beta. Maka nilainya 1. Itu ya. Oke, ini cukup tahu saja. Nah, itulah teori yang telah kita pahami di sesi 13 ini ya. Minggu depan sesi terakhir ya prakteknya lagi ya. Bagaimana sih membeli saham, bagaimana sih menjual saham. Kenapa saham Pak? Ya saham yang mudah datanya kita peroleh gitu ya. Kita praktekkan. Bisa nggak Pak deposito? Bisa, tapi kita harus ke bank dulu. Bisa nggak oh, obligasi? Nah, obligasi nggak payah ya. Karena nilai minimal itu harus 5 juta dan aplikasi untuk demonya, untuk main-mainnya belum ada gitu ya. Yang untuk main-mainnya cuma di saham baru ya. Kayaknya belum bisa praktek itu saya terapkan ya. Baik kita masuk ke, nah saya berikan ini nih cara prakteknya. Saya berikan dulu filenya ya. Kepiting tahu ya. 13. Ini rumusnya saling link kok ya. Saling berhubungan. Nah, misalnya ini tadi. Kita mencari yang ini ya. Beta di sini. Nah, kita masukkan angkanya. Nah, ini dia. Angka apa ini? Harga pagi ya. Nah, ini harga sore. Apa bedanya Pak? Harga pagi adalah harga kemarin, kemarin sore. Harga sore adalah untuk harga open besok pagi gitu ya. Atau saldo akhir, saldo saldo awal gitu itu maksudnya. Nah, return kita cari adalah selisih antara harga open dan harga close. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah link. Baik.
38. L38 mana itu? Nah, caranya gini, videonya sudah saya rekam. Baik, ambil data ini. Ya, ini kalau tidak pakai rumus ya, pakai aplikasi Excel. Buka data analis seperti itu. Buka dia regresi, benar regresi. Regression. Y-nya apa? Nah, itu saya bilang tadi, independennya apa? Oh, dependennya apa? Y-nya adalah ini. Ini sudah seperti ini. Ya. Kemudian indeks kita itu apa? Tadi kan ISG ya. Ini, ambil ISG. Nah, kita outputnya di file ini aja. Outputnya di sini saja. Di tempat yang sama. Bukan new ya. Outputnya di tempat yang sama. Maka akan keluar nanti betanya seperti ini. Beta di sini, betanya 0 ya. Nah, tadi kan betanya ini. Nah, sekarang betanya 0. Jadi kita masukkan ke rumus tadi ini. Ya. Kita jadikan ini yang kuning ini 0. Ya. Maka rumusnya akan berubah. Ya. Kalau betanya 0 artinya tidak ada risiko. Ya. Berarti itu bagus sekali. Oh, berarti tidak ada risiko saham kita. Gitu. Baik, secara prakteknya. Nah, harganya dari sini saya lihat ya. Saya kumpulkan. Nah, cara download ini gimana, Pak? Nah, kalau mau, ini kan udah saya berikan ya. Tapi kalau maunya di sini ya. Buka laporan keuangan BI, BI laporan keuangan ya, di Google. Buka ini bukan websitenya, hampir jam 8. Nah, tadi kita langsung diantar ke website laporan keuangannya. Kita inginnya apa gitu ya? BPRI. 2024 masih dah ada apa ya? Kita perlunya tahunan ya. Belum ada ya. 2024 belum ada karena masih berjalan. Kita adanya 2023. Nah, ini filenya. Tinggal download aja, download lah yang PDF ya. Baik seperti itu. Kan misalnya, nah inilah bentuk laporan keuangan akuntansi BBRI ini. Berapa halaman ini? Ada 369 halaman laporan keuangan. Nah, kalau harga saham di mana, Pak? Gitu ya. Harga saham Yahoo Finance, JKSE itu saja. Kenapa JKSE Jakarta Stock Exchange maksudnya? Nah, ambil historical data. Nah, maka kita pilih tanggalnya tanggal berapa, gitu ya. Oh, 5 hari yang lalu. Ini harganya. Open ada low, ada close. Nah, kita fokus ke open dan close. Terus saya bilang tadi, close itu yang mana gitu ya. Kan tadi saya bilang, nah ini. Nah, ada open, ada close. Ini dia, open dan close. Kalau mau download, nah, kalau kita download akan seperti ini bentuknya ya. Nah, seperti ini bentuknya nanti. Baik, itu cara mempraktekkannya. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Minggu depan sesi terakhir ya, praktek lagi ya. Nggak ada teori kita belajar. Kita belajar sedikit aja teori itu. Nah, sekarang kita fokus bagaimana mata kuliah ini, ya, TPAI ini dijadikan nanti skripsi. Ya.
Tapi bagi rekan-rekan semua yang bekerja di sektor publik, ya, seperti wali nagari, kecamatan, ya, berarti ini nggak cocok nih. Tapi yang penting tahu saja, gitu ya, sebagai ilmu saja, gitu ya. Tapi bagi yang tidak bekerja di sana, maka ini bisa dijadikan salah satu alternatif judul. Banyak ya, ada audit nanti. Hmm. Audit juga yang belajar audit, maka silakan ambil tentang audit. Biasanya akuntansi keuangan, maka akan dapat saya bimbingannya dengan saya. Nah, kemudian ini adalah kaitannya mata kuliah ini terkait dengan penelitian dan praktik, ya. Bisa sebagai praktisi dan bisa sebagai penelitian. Di 13 seharusnya kita akan banyak tentang praktik atau praktek, ya. Nah, di sini akan banyak teoritis atau kita penelitian-penelitian terdahulu. Artinya apa? Karena kita akan banyak buka jurnal ilmiah nanti, ya. Saya contohkan bagaimana cara buka jurnal ilmiah. Nah, untuk memahami ya bagaimana sebuah teori tentang skripsi itu, maka kita akan belajar dulu ya apa sih investor gitu ya. Investor itu ada gambar sini ada tiga ya. Pertama orang yang berhati-hati, dia menghindari risiko. Jika ada orang matangka, orang macaka, anda usahanya paise gitu, ini cari aman. Safe. Dan kemudian ada yang moderat ya, netral. Kalau ada orang macaka yang cali ya, makanya ikut gitu ya. Ketika orang sanang-sanang, ya sanang loh gitu ya. Hmm. Ketika ada harga bagus dibelinya, ketika nak bagus, kadang balik kadang tidak, gitu ya. Nah, netral. Tapi kalau si konservatif, ya orang lama, ya. Berarti dia mencari yang aman-aman saja atau risiko. Tapi kita ingat high risk, istilahnya high risk, high return, ya. Berarti orang ini, ya, returnnya kecil karena oh, risikonya kecil juga. Tapi jika yang nomor tiga, nah ini dia. Semakin tinggi risiko, nah orang seperti ini dia mencari tantangan ya. Dia ada tiga pintu tapi tidak tahu apa di baliknya, maka dia akan mencoba semua pintu. Itulah orang yang oh, risk taker. Dia risk seeker ya, mencari risikonya, betanya oh, tidak ketulungan dicarinya. Nah, ini dia kalimat yang cocok untuk mereka ini ya. Konservatif cari aman, moderat lebih berani dari konservatif tapi dia mencari aman. Bisa iya bisa tidak, ragu-ragu sifatnya. Kalau agresif bahkan dicarinya apa risikonya dicarinya itu. Ada nggak orang seperti itu? Ada gitu ya. Oh, perusahaan ini baru nih. Oh, ini cocok nih. Ini 5 tahun lagi akan berlaba. Nah, dia melihat seperti itu. Padahal belum tahu lagi ya. Karena kayak COVID, mana orang bisa menyangka ada COVID. Nah, jadi kalau oh, setelah kita mengetahui ya investasi, maka kita fokus penelitian kita adalah orangnya lagi. Kenapa orang berinvestasi sih gitu ya? Itu bisa jadi judul juga ya. Kenapa seseorang itu eh, rugi? Kenapa dia bisa untung? Nah, itu dilihat dari profilnya. Profilnya tadi dibagi tiga. Peneliti sudah menetapkan bahwa investasi itu cuma tiga saja gitu ya. Nah, itu juga Allah menetapkan kita manusia ada dua saja, ada laki-laki dan perempuan. Setelah kita tahu ya profil kita, maka kita tahu produk apa sih yang cocok gitu ya. Misalnya kita orang yang moderat, cari aman ya. Maka kita tidak cocok, kita cocoknya hanya emas, tabungan gitu ya. Nah, konservatif ini adalah petani ini ya. Karena dia menanam sayur, menanam cabai, tapi 3 bulan kemudian dia nggak tahu ya apakah harganya akan naik, apakah akan turun, atau ada galodo, nggak tahu. Nah, itu yang moderat ya. Pokoknya tanam aja. Tenang-tenang aja pikirannya. Apa yang diberi Allah itu yang diterima.
atau seperti orang saham BBRI ya. Nah, BBRI naik, dibelinya juga. Nah, ini contohnya apa? Ya, saham-saham yang gorengan. Misalnya oh mana brand ya, BHIT gorengan. Ya ketika digoreng ya, ketika orang kalau kalau dia ingin laku dibuatlah berita. Ketika dia ingin harganya akan naik, dibuatlah pernyataan-pernyataan, dibuatlah info-info iklan-iklan gitu ya. Nah, itu saham gorengan. Ya, kita tipe yang mana gitu ya. Tapi kebanyakan orang Indonesia ini ya cari yang mana aja gitu ya. Karena mencari uang susah gitu ya. Hiduplah payah gitu ya. Maka Indonesia banyak kemana ke konservatif. Nah, kenapa ini menjadi titik tolak untuk penelitian? Ya, karena manusia ya atau makhluk ya makhluk dinamis yang selalu berubah. Hari ini dia bilang A, besok dia bilang B, tahun besok dia bilang C lagi. Nah, manusia itu tidak ada konsisten, dinamis. Apalagi semakin dia banyak belajar, semakin banyak tahu, maka ilmunya akan semakin banyak, dia tidak akan sering menjudge orang, semakin bijak gitu ya. Maka preferensi atau TV investor ini cocok untuk menjadi penelitian seperti itu. Nah, kemudian juga memperhatikan kalau dia ingin tenang aja maka tahunan ya. Saya beli hari ini emas, saya jual tahun depan atau 10 tahun kemudian waktu anak saya kuliah. Saya beli saham ini 10 tahun lagi nggak saya lihat-lihat, nah, maka akan naik. Contohnya apa? BBRI. 10 tahun yang lalu dia harganya 1.000, sekarang 5.000. Berarti sudah untuk 400%. Itu ya. Nah, bagaimana kita tipe yang mana sih gitu ya? Maka pengalaman hiduplah yang membuat kita yakin, oh kita diri kita A, kita diri kita B, kita diri kita C, kita diri kita itu kuning loh sebenarnya, bukan merah, bukan biru gitu ya. Maka semakin lama hidup, maka semakin berpengalaman kita ya. Semakin baik diri kita, semakin bijak kita. Ya. Nah, itulah salah satu penelitian. Jadi kita mencari sampel itu yang mana? Berarti orang yang berumur 40 ke atas. Berarti dia akan lebih mencari ketenangan saja. Nah, investor yang mana? Mencari risiko yang umur 20 sampai 30 gitu ya. Dia mencari uh, endorfinnya itu ya, kesenangannya itu ya, zat candunya itu gitu ya. Tapi kalau sudah tenang, sudah bijak, dia mencari ketenangan saja karena sudah tua katanya kan. Nah, kemudian topik apa yang dijadikan penelitian biasanya di bidang keuangan ya. Selain perilaku juga ada peristiwa. Salah apa peristiwa itu gitu ya. Nah, peristiwa itu adalah konsep dari EMH ya atau grand teorinya ya. Grand teori ini akan belajar nanti di semester depan ya, yaitu tentang mata kuliah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian adalah mata kuliah tentang bagaimana kita membuat skripsi. Nah, teori tentang studi peristiwa ini adalah EMH, Efficient Market Hypothesis, yang disampaikan oleh Fama. Nah, ini jurnalnya. Itu makanya saya bilang cari jurnalnya, cari penelitiannya. Nah, ini penulisnya ya, namanya Fama. Nah, kemudian IMH ini fokus pada setengah kuat ya. Ini sudah kita bahas sebelum UTS. Apa itu setengah kuat? Ada bulatan-bulatan kemarin waktu itu. Setengah kuat ini eh, informasinya ada, tapi informasinya masa lalu ya. Informasi pertama. Nah, kalau setengah kuat ini bukan tiga ya, ada dua layar. Kalau dia tidak kuat berarti cuma masa lalu. Nah, informasi itu ada sekarang. Ada informasi untuk prediksi masa depan. Nah, kalau kuat adalah dia ada ketiganya. Kalau setengah kuat berarti cuma satu dan dua. Ya. Indonesia yang mana? Indonesia setengah kuat. Ya. Nah, biasanya studi apa, peristiwa apa yang layak untuk dijadikan penelitian pada topik ini? Yaitu kita melihat ada respon pasar. Misalnya ada COVID. Nah, COVID respon pasar apa? Maka belilah perusahaan rumah sakit seperti Prodia, Ciputra, Omni, rumah sakit Omni gitu ya. Kimia Farma, yang farma-farma beli gitu ya. Itulah disebut dengan sentimen pasar terhadap adanya informasi atau peristiwa.
Nah, di mana itu kita dapat dari berita-berita. Nah, sekarang berita dulu berita itu dari koran, dari radio. Sekarang berita itu bisa di tangan kita sendiri, di gadget kita sendiri. Ya, bahkan orang lain pun bercerita ke kita, dia dapat dari mana? Dari gadget dia, bukan dari orang lain. Kalau dulu tunggu dari orang lain dulu, orang tua kita, nenek kita bercerita, baru kita tahu. Sekarang semuanya sudah mudah, ada sosial media, ada publikasi tertulis, ada koran dan semuanya. Nah, kemudian berita itu benar atau salah? Nah, itu disebut dengan kandungan informasi. Nah, kandungan ya seperti ibu mengandung gitu ya. Kandungan itu isinya apa? Cowok atau cewek? Nah, itu juga berita. Ada berita. Berita cuma ada dua. Ada berita bagus, ada berita buruk. Nah, COVID itu berita baik nggak? Atau berita buruk? Bagi sektor kesehatan, itu bukan berita buruk. Itu adalah berita baik. Karena di saat itulah rumah sakit untung. Gitu ya. Walaupun tidak ada pasien, rumah sakit malah untung. Ya, sektor-sektor kesehatan malah untung. Karena orang beli tablet kesehatan. Mana orang nyangka gitu ya. Beli masker, maka beli alat-alat kesehatan yang nggak terpakai di dunia terbeli gitu ya. Maka di satu sisi bad news bagi negara bad news ya karena banyak yang meninggal, pandemi, banyak uang anggaran terserap. Tapi di sisi lain itu good news bagi sektor kesehatan. Gitu juga ada peperangan gitu ya. Peperangan apa yang diuntungkan? Orang menjual senjata, orang menjual makanan, ya, orang menjual baju perang. Berita buruknya banyak orang meninggal, banyak orang yang pergi keluar daerahnya, eksodus dan sebagainya. Jadi berita itu pasti ada dua, dua sisi mata uang. Nah, BI masih setengah kuat ya. Jadi MH ini masih digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi dan di S1 atau S2. Nah, jenis-jenisnya seperti apa gitu ya? Ya, kita bagi lagi gitu ya. Secara umum tadi saya bilang ada peristiwa. Nah, peristiwa apa yang bisa dijadikan penelitian? Pertama, peristiwa yang bersifat konvensional atau hal lazim yang memang apa adanya gitu ya. Nah, ini contohnya di rumah. Hal lazim kita apa? Nah, peristiwa kita lapar. Kalau kita lapar berarti kita masak, ya. Kalau tidak, kalau masak berarti ada kita ke pasar, gitu ya. Itu hal lazim. Nah, gitu juga hal lazim di dunia keuangan apa? Di pasar modal apa? Ada pembagian dividen, ada pergantian direksi selama 4 tahun sekali, gitu ya. Ada pembukaan toko, oh, ada produk baru. Nah, itu lazim. Itu disebut dengan konvensional. Itu peristiwa-peristiwa kita bagi. Kemudian ada peristiwa klaster yang sifatnya tentatif, sifatnya jika ada saja, jika ada rapat direncanakan bulanan, tahunan, triwulan, gitu ya. Misalnya ada KTT ASEAN, ya sekali setahun, sekali 2 tahun di Singapura, di Bali kemarin, gitu ya. Kemudian juga ada rapat sawit dunia. Sawit ini sudah semakin banyak nih, kita turunkan aja harganya, gitu ya. Sepakat. Kemudian harga emas. Oh, ada rapat-rapatnya, kita pertemuan-pertemuan emas. Kita naikkan harga emas ya, naik semuanya. Gitu ya. Kemudian ada pertemuan nuklir gitu ya. Pertemuan apa gitu ya, si rapat ini gitu ya. Nah, itu disebut dengan peristiwa klaster. Nah, ini analisa makro ya. Di sesi sebelum ini ya, analisa makro namanya. Nah, kemudian emisi gas. Nah, ada rapat PBB, kita tidak boleh pakai batu bara lagi, tidak boleh membakar hutan lagi gitu ya. Sehingga diuntungkan apa? Berarti Indonesia tidak ada kebakaran hutan lagi. Tapi apa? Indonesia tidak punya uang lagi karena Indonesia menjual kayu, menjual batu bara, gitu ya. Jadi ada bad news, ada good news. Kemudian ada peristiwa yang tak terduga, misalnya ada perang, yang mana ada orang penyerangan yang disebut genocide atau genosida, ada bencana alam, ya ada hujan tiba-tiba, ada galaudo tiba-tiba. Nah, apa yang menyebabkan misalnya di Aceh gitu ya, maka anggaran yang tadinya banyak terserap ke Aceh. Jadi defisit anggaran. Kemudian COVID kemarin, siapa yang nyangka ada COVID? Kan defisit lagi anggaran, ada hutang lagi. Itu peristiwa-peristiwa gitu ya. Kemudian sekarang ada mobil listrik. Kalau ada mobil listrik, berarti mobil lain tidak laku dong. Maka perusahaan lain akan gulung tikar dong. Nah, akan ada PHK dong. Ya. Kemudian akan banyak chaos, kekerasan lainnya, pengangguran dan sebagainya. Nah, itu bisa kita jadikan variabel atau judul-judul penelitian nanti. Kemudian ada yang keempat terakhir ada peristiwa berurutan. Peristiwa itu memang berurutan. Misalnya, COVID itu ada di Cina.
bulan Desember, makanya COVID-19 2019. Di Indonesia belum ada lagi. Kenapa saya tahu? Karena wisuda saya ya S2 di 2019 itu bulan Desember. Padahal COVID sudah ada, tapi saya masih wisuda. Kami masih wisuda di Padang. Nah, kemudian masuk ke Singapura, masuk ke Malaysia, nah, baru masuk ke Indonesia di bulan Maret. Nah, itulah disebut dengan eh, peristiwa berurutan. Kita tahu ya, tapi sebenarnya kita dari atas bisa sebenarnya peristiwa itu bisa ditangkal. Kemudian misalnya ada perang ya kelompok Houthi ya. Kenapa dia? Karena dia menyerang Palestina. Kenapa dia Palestina diserangnya? Karena ada Israel. Nah, Israel punya teman-teman, ada Amerika. Itu disebut dengan peristiwa berurutan. Tidak langsung-langsung terjadi, gitu ya. Tanpa kita sebenarnya bisa diprediksi. Tapi kalau tak terduga ini tidak bisa diprediksi. Di bencana alam, peperangan dan sebagainya. Oh, mobil meledak dan sebagainya. Nah, apa sih tujuan kita belajar ini? Itu kita bisa mendeteksi atau memprediksi apakah sebuah informasi yang sifatnya bad, sifatnya good, ya, informasi itu bisa kita teliti. Nah, itulah inti dari penelitian skripsi kita. Ya. Kita meneliti tentang COVID. Nah, COVID itu apa sih? Ya, oke ya. Kenapa ada COVID? Nah, pencegahannya apa? Nah, itu disebut dengan penelitian. Ya. Makanya ada vaksin, ada AstraZeneca, gitu ya, dan sebagainya namanya. Itu juga di bidang keuangan. Dengan tahunya peristiwa yang banyak ini, kita buatkan matematika ekonomi seperti apa, data-data yang seperti ini, maka kita bisa memprediksi, ya, kita bisa meneliti. Nah, kita buatlah publikasinya dalam bentuk skripsi, gitu ya. Kita bagikan di Google Scholar, kita bagikan ke jurnal-jurnal ilmiah, ya. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah untuk membantu perusahaan dalam mendeteksi, misalnya kita manajemen laba. Nah, maka akan ada kaitannya dengan korupsi, gitu ya. Jadi perusahaan melihat, ya, bos-bos itu pasti banyak membaca, gitu kan. Jadi dia melihat jurnal kita, oh ada ya penelitian tentang korupsi, namanya manajemen laba kalau dia korupsi, gitu ya. Bagaimana laba itu dikreasikan, dimodifikasi sehingga membuat seolah-olah perusahaan itu bagus, padahal tidak ada. Contohnya apa sekarang, gitu ya? Waskita ya. Dia BUMN, ya, tapi dia tidak bisa membayar utang kepada kontraktornya, tidak bisa membayar gaji karyawannya, gitu juga Indofarma, padahal dia BUMN, banyak uang dari negara habis ke sana, tapi dia tutup. Hmm. Nah, itu yang jadi penelitian kita, ya. Ada peristiwa dulu, maka kita teliti. Kenapa kita teliti? Karena teorinya A loh, tapi kenapa prakteknya B, gitu. Kesenjangan itulah yang akan kita teliti. Itulah makanya dari peristiwa dulu, gitu ya. Maka misalnya teorinya tadi tentang A, ya, tapi prakteknya berlawanan, ya, tentang B. Nah, itulah tujuan kita melihat peristiwa itu seperti apanya. Ya. Dari COVID itu siapa yang diuntungkan? Nah, kita bisa melihat dari sisi mana, gitu ya. Sisi kesehatan pasti untung. Ya, sisi makanan, orang menjual makanan pasti untung. Gojek juga dia terkenal waktu itu, gitu ya. Tapi yang tidak untung apa? Orang di rumah, ya. Oh, sekolah tidak ada, anak sakit mata, ya, karena lihat HP aja terus. Nah, kemudian dari berita itu bagaimana sih respon pasar? Respon pasar malah malah turun atau naik, gitu ya. Nah, harga harga sahamnya kan naik atau turun, gitu ya. Maka kita lihat respon pasar yang di sektor-sektor yang terkait saja. Jangan sektor tidak terkait. Di foto COVID yang tidak terkait, yang pasti terkait adalah wisata. Berarti orang tidak pergi kemana-mana, di rumah saja. Maka perusahaan-perusahaan wisata seperti tiket.com banyak tutup, ya. Traveloka banyak tutup, ya. Tidak berjalan maksudnya Oyo OVO gitu ya. Iya Oyo, perusahaan perusahaan apa, perusahaan Diari apa apa sih, Blibli gitu ya, malah belanja online semakin orang banyak orang waktu itu ya. Nah, kemudian apa metodenya, misalnya kita pergi ke Bukit Tinggi, ke Padang, apa metode kita, apa cara kita pergi ke Padang, ya. Kita pakai mobil. Nah, cari mobilnya dulu, isi minyaknya, duduk di depan atau duduk di belakang. Nah, itu juga metode dalam penelitian menggunakan sudut pandang peristiwa itu ada 8. Ya. Nah, pertama kita identifikasi, ya,
kita kumpulkan dulu apa yang kita inginkan, judulnya seperti apa. Seperti kita pergi ke Padang tadi, kita jalannya kemana ini? Yang ke Solo atau Panah Panjang nggak bisa lewat jalannya putus, seperti lewat Melalak atau lewat Kilo Ampe-Ampe. Nah, makanya kita identifikasi semua dulu, bentuk, efek, dan waktunya. Jamnya berapa, hari apa, dia suhunya berapa, ini oh suhunya panas, berarti tidak akan ada hujan, tidak akan ada gelodo. Kemudian kedua, nah, kita rentang waktunya berapa jam. Kita ke Padang itu 4 jam lah ya. Nah gitu juga kita meneliti itu inginnya berapa tahun. Minimal 5 tahun, minimal 3 tahun ya. Karena semakin lama rentang penelitian kita maka akan semakin yakin bahwa itu adalah data asli atau penelitiannya memang akurat. Tapi kalau kita meneliti itu selama seminggu, sebulan ya belum akurat lagi. Kita menentukan orang itu baik atau buruk gimana ya? Berarti rentang lama gitu ya. Nah, itu juga penelitian dengan rentang lama, rentang jauh, maka akan kita yakin peristiwa itu oh cocok jadi penelitian kita. Nah, kemudian metode return yang tepat gimana gitu ya. Makanya tadi saya bilang oh, kalau beta fokus kepada risiko. Fokus kepada risiko. Nah, kalau ini fokus kepada return. Ada apa saja? Ada per, ada der, dan banyak waktu mata kuliah analisis informasi keuangan. Apa yang kita gunakan? Jadi, misalnya kita meneliti tentang hutang. Nah, hutang itu menggunakan der, alat hitungnya gitu ya. Alat ukurnya der. Jadi, gunakan metode yang tepat. Kalau kita ingin ke gunung, kita pakai mobil, enggak. Kita jalan kaki bagusnya gitu ya. Makanya metode yang tepat, yang pas. Nah, kemudian kita tetapkan ya, kalau kita pakai emas, maka naik harganya akan lama, mungkin 5% setahun. Nah, kalau saham bisa nak 100%. Kita tetapkan aja, kita inginnya berapa persen target. Ya. Nah, kemudian kita rata-rata setelah kita tetapkan kita di sektor kesehatan. Nah, di kesehatan itu rata-rata kenaikannya berapa sih? Misalnya 10%. Kita tetapkan 15% saja, tidak muluk-muluk. Tuh ya. Kemudian kita tetapkan hipotesis H0 dan HA. Nah, ini waktu statistika nih ya. Waktu statistika kalau HA0 itu tidak ada pengaruh. Kalau HA ada pengaruh. Jadi H0 tidak ada dan HA ada. Ya. Misalnya tidak ada pengaruh ISG terhadap ekonomi Indonesia. Kalau HA-nya apa? Ada pengaruh ISG terhadap perekonomian Indonesia. Nah, yang ketujuh, kita uji lagi ya. Ujinya pakai apa? Ada uji F, uji T, uji Z. Nah, banyak nama ujinya. Kita maunya yang mana ya? Kita buktikan kita cantik itu benar nggak kita cantik. Kita buktikan. Ya. Benar nggak kita ganteng, benar nggak kita pintar. Kalau kita pintar berarti diuji dulu gitu ya. Baru kita tahu kita pintar. Dan terakhir adalah apa sih simpulan dari penelitian kita ya. Misalnya ternyata tidak ada pengaruh antara harga emas terhadap kekayaan manusia. Nah, ya. Ternyata kekayaan manusia itu dihitung dari ibadahnya. Itulah kesimpulannya. Nah, bisa menggunakan ini saya bilang tadi uji T, uji Z, uji F, dan banyak uji ya. Nah, akuntansi yang mana Pak? Ya, menggunakan yang ini parametrik. Ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita gunakan semuanya Pak, enggak. Pilih salah satu saja ya. Nanti akan lebih didalami pada waktu kuliah semester depan ya, metodologi namanya. Metodologi, metodologi penelitian. Baik. Setelah metode ini akan ada kuliah seminar lagi. Berarti kita praktekkan ini dalam bentuk seminar-seminar atau kita bahas-bahas jurnal, bahas-bahas mentoring orang, dan kemudian akan ada skripsi. Nah, jadi ini akan ada nih saling keterkaitan ya. Ini semester 6, ini semester 7, ini semester 8. Paham 6, maka akan paham 7. Tapi kalau tidak paham 6, maka ini akan tidak paham dan skripsi ya nggak akan nangis. Baik, itu aja untuk hari ini. Jam berapa sekarang? Ya, minggu depan sesi terakhir
Kita ujiannya gimana Pak? Ujiannya teori saja, tidak ada hitung-hitungan. Nah, kalau ada rumus kemarin gimana Pak? Berarti itu hanyalah pengetahuan saja, wawasan penambah insight saja bagi rekan-rekan semuanya. Baik, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan meninggalkan room ini. Sih, Pak. Ya, Assalamualaikum.